Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinda Kurniasari, teman saya Jasmine Aulia Rahmawati, dan teman saya satu lagi Farid Muafi. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Praktik Operasional Perjalanan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu portofolio operasional perjalanan yang berisi mengenai planning perjalanan hingga keterlibatan masyarakat yang memiliki keahlian terampil membuat suatu produk yang dijual sebagai daya tarik wisata. Visi atau goal dalam portofolio perencanaan operasional perjalanan ini mengembalikan wisatawan dengan puas dan tanpa tangan kosong. Lokasi perjalanan wisata yang kita pilih berada di Kenjeran Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lalu alasan kita memilih lokasi tersebut karena Pantai Kenjeran memiliki keunikan berupa pasir pantai yang bukan pasir melainkan lumpur dan aneka ragam cangkang kerang yang dapat ditemui sehingga dimanfaatkan untuk kerajinan yang diolah atau disusun secantik mungkin agar menjadi barang yang dapat dibawa pulang wisatawan sebagai oleh-oleh. Jenis perencanaan perjalanan kami yaitu open trip. Tujuan yang ingin kami capai untuk mengenalkan kerajinan tangan cangkang kerang asal Kenjeran. Untuk keunikan dan keunggulan, satu-satunya pantai yang ada di Surabaya yang sudah diperbarui dan tentu dengan kerajinan cangkang kerangnya yang indah. Lokasi yang rencana kami jadikan kantor yaitu bertempat di Karangpilang, Kota Surabaya. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi dan alamat email, website agent, Instagram. Persiapan operasional perjalanan ini mulai kami kerjakan pada bulan Juni. Adapun Jasmine sebagai leader dan top manajemen dalam perjalanan tersebut dengan kemampuan memimpinnya dan social butterfly-nya. Jumlah personal yang dibutuhkan sebanyak 3 personal. Farid di bidang transportasi, Jasmine sebagai sales, marketing, dan TL. Cara kita menjaring partner dengan menginfokan kepada alumni mahasiswa Prodi Pariwisata Syariah UIN 1 dengan menetapkan prosedur rekrutmen. Tema perjalanan ini kita pilih karena minat pengunjung terhadap Pantai Kenjeran tinggi dan terhadap olahan kerajinan cangkang kerang juga tinggi. Kami yakin prospek operasional perjalanan ini dapat bertahan dan dibutuhkan pasar dari waktu ke waktu karena pantai tersebut masih dikelola dengan baik sampai saat ini dan masih dibutuhkan pasar karena terus berkembang, begitu juga dengan olahan cangkang kerangnya. Menurut kami, visi yang sudah kita sebut sebelumnya sudah sesuai karena kami ingin wisatawan puas atas perjalanan ini dan pulang dengan membawa oleh-oleh yang dapat menambah cerita selama berwisata. Usaha yang akan kita jalankan ini sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Kami mengerjakan usaha biru ini menggunakan acuan pada undang-undang tersebut, terutama pada pasal 1 dan pasal 9. Hal pertama yang kami mulai untuk proyek ini, kami meriset pasar, lalu dengan bekal riset tersebut terbentuklah perencanaan proyek ini. Pembagian keuntungan dalam penjualan paket perjalanan ini yaitu keuntungan keseluruhan paket 1.120.000 dikurangi mitra Kenjeran 70.000 yang hasilnya 1.050.000. Keuntungan paket 2 1.750.000 dikurangi tiket 70.000 dikurangi cenderamata 350.000 yang hasilnya 1.330.000. Paket 1 biro mendapat keuntungan 94% dan mitra Kenjeran 6%. Paket-paket keuntungan 73%, mitra Kenjeran 6%, mitra cenderamata 20%. Berikut spekulasi perkiraan modal yang diperlukan dalam merealisasi usaha perjalanan agar mengetahui berapa modal yang diperlukan juga mengetahui keuntungannya. Slogan usaha perjalanan kami yaitu perjalananmu, perjalananku, perjalanan kita.
Makna dari slogan ini, Biro ingin wisatawan yang mengikuti open trip ini merasakan kehangatan, kenyamanan, serta serunya perjalanan wisata ini seperti melakukan perjalanan dengan orang terdekatnya. Selanjutnya mengenai elevator pitch. Elevator pitch ini merupakan penjelasan tentang diri dan usaha perjalanan saudara selama 30-60 detik. Biasanya digunakan saat saudara akan berkomunikasi kepada calon investor, calon mitra kerja, atau calon konsumen. Dalam membuat elevator pitch, perlu mempertimbangkan 3 komponen, yaitu yang pertama, permasalahan apa yang mau diselesaikan. Contohnya, wisatawan ingin melakukan trip dengan 3 anggota, tapi hanya membooking untuk 2 orang karena yang satu masih di bawah 5 tahun. Yang kedua, lalu kita harus memberi solusi dengan kalimat yang padat, tidak memakan waktu banyak, hanya 25-30 detik saja untuk mengutarakannya. Contohnya, kami memberi solusi agar tetap memesan trip atau kursi untuk 3 orang, karena trip kami memiliki 2 jenis paket tur. Dengan begitu, Anda dapat memesan paket tur dengan 1 tujuan wisata. Lalu yang ketiga, menyebutkan total addressable market agar calon investor mendapat gambaran berapa banyak orang yang menggunakan paket perjalanan dari saudara. Contohnya, kami menargetkan 1 elf berisi 14 kursi. Jadi elevator pitch, kalimat yang harus kita sampaikan untuk dapat memikat pelanggan. Contohnya, mari jalan-jalan bersamaku untuk menemukan keindahan dari Seychelles, karena perjalananmu dan perjalananku akan menjadi perjalanan kita. Karena minat pengunjung terhadap Pantai Kenjeran tinggi dan terhadap oleh-oleh olahan handmade kerang juga tinggi, maka kita memilih tema wisata belanja ini. Selain itu, karena kita juga kerjasama dengan toko pengrajin kerang Seychelles. Pengalaman kerja tim, Maulinda, owner, leader tim catering dan tim travel agent, Farid, driver elf, berpengalaman menyupir kendaraan wisata lebih dari 3 tahun, mendapat catatan sebagai supir yang taat lalu lintas. Jasmine, sales marketing dan tour leader, tim marketing di salah satu destinasi wisata. Kualifikasi dan pendidikan kami, pernah mengikuti kegiatan pemasaran, memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, memenuhi persyaratan sebagai supir kendaraan bermuatan banyak, mampu mengelola tim agar terus berkembang. Pendidikan akhir kami yaitu SMK Tatap Muka Sarjana Pariwisata Syariah. Pelatihan yang relevan yang pernah kami ikuti, kegiatan praktik tour and travel, magang sales marketing salah satu brand lokal, dan pelatihan tur perjalanan wisata. Pelatihan penting lainnya yang kita lakukan yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat penduduk lokal, yang dimana nantinya masyarakat lokal wisata itu sendiri akan bekerja sama dengan kita dalam bisnis ini. Hobi dan minat tim mengoperasikan bisnis, berjualan di pasar besar, mengontrol perjalanan pariwisata, merancang kegiatan ketika berwisata. Jenis produk yang kami jual yaitu layanan. Kami menjual layanan berupa wisata belanja dengan fasilitas bus bersupir, lengkap dengan tour leader yang tujuan awal wisata adalah Kenjeran Park dan akhir tujuan adalah toko cenderamata atau oleh-oleh kerajinan cangkang kerang atau Seychelles. Jenis layanan yang kami jual berupa open trip wisata yang sudah terdapat tour leader dalam perjalanan tersebut dengan mengenalkan tema wisata belanja karya tangan dari masyarakat penduduk Pantai Kenjeran berupa kerajinan cangkang kerang keong. Keunggulan jasa perjalanan kami adalah adanya tour leader dalam perjalanan trip ini, fasilitas bus yang memadai dengan supirnya yang tersertifikasi baik, include tujuan serta oleh-oleh dari kerajinan cangkang kerang keong. Pelanggan kami mulai dari individu hingga bisnis. Calon konsumennya dari semua kalangan, terutama yang tertarik dengan barang buatan sendiri, barang daur ulang, dan penggemar aksesoris yang bertema lautan. Yang mendorong pelanggan untuk membeli produk kami karena pelanggan ingin tahu kabar terbaru mengenai Kenjeran Park dan ingin membeli aksesoris kerajinan cangkang kerang.
Faktor lain yang membantu pelanggan memilih produk dari usaha kami untuk dibeli melalui media sosial, website informasi, promosi melalui influencer, rencana cara yang saya gunakan untuk dapat membuat konsumen atau pelanggan kembali lagi ke produk bisnis kami dengan memberikan pelayanan perjalanan yang baik seperti visi kita dan melakukan pendekatan kepada wisatawan seperti slogan kita, sehingga wisatawan merasa puas dan akan mengikuti open trip selanjutnya. Usaha yang kami rencanakan untuk menggali sumber informasi terkait dengan studi pasar adalah melakukan identifikasi, yaitu mengikuti open trip ke wisata tujuan untuk melihat itinerary perjalanan dan mensurvei pada wisata belanja, apakah wisatawan tertarik apa tidak, dan melihat wisatawan lebih tertarik membeli apa. Lalu yang kedua yaitu menetapkan area sasaran sumber informasi dengan pemilihan lokasi yang berada di wisata Kenjeran Park dan wisata belanja Karajinan Cangkang Keong. Lalu untuk faktor yang menjadi poin atau kunci penting pengamatan dalam studi pasar yaitu melihat jadwal atau perencanaan dalam perjalanan tersebut dan melihat ketertarikan wisatawan terhadap wisata belanja ialah dengan melihat jadwal atau perencanaan dalam perjalanan tersebut dan melihat ketertarikan wisatawan terhadap wisata belanja. Untuk kunci utama dari pengamatan lokasi yang menjadi sasaran bisnis adalah dikarenakan lokasi tidak terlalu jauh, mudah dijumpai, dan jalanan aspal atau dekat dengan kota besar. Lalu untuk dari pengamatan yang sudah dilakukan, tipikal konsumen yang menjadi sasaran adalah konsumen yang senang melakukan perjalanan wisata dengan mempunyai tujuan wisata belanja. Dan dari pengamatan yang sudah dilakukan, ialah usaha perjalanan yang diminati konsumen merupakan jenis perjalanan atau open trip yang memiliki tujuan wisata belanja. Karena dengan jenis perjalanan open trip, konsumen tidak perlu biaya sebanyak ketika berwisata sendiri atau private tour. Dan kebanyakan konsumen yang sedang melakukan perjalanan wisata, biasanya mereka senang juga membelanjakan uang mereka ketika sedang berwisata, seperti membeli oleh-oleh dari wisata tersebut. Begitu. Baik, di sini ada rinciannya, yaitu yang pertama adalah iklan media sosial. Nah, mengapa kita memilih metode pemasaran ini? Yaitu jaringan dari media sosial tersebut itu sangat luas sehingga banyak khalayak yang dapat mengetahui bahwa biro kami ini sedang mengadakan open trip. Untuk biayanya pemasaran ini adalah 65.000 per bulan. Penayangan promosinya setiap weekend atau hari Minggu. Lalu yang kedua yaitu website informasi yang dimana kita menginfokan dalam pamflet promosi di sosmed dengan mencantumkan website yang berisi info seputar perjalanan dan testimoni dari wisatawan yang pernah berkunjung. Nah, jadi website ini bisa dijadikan referensi bagi wisatawan yang ingin mengetahui alur trip lebih detail dan bagaimana testimoni dari wisatawan sebelumnya. Untuk biaya pemasarannya ini tidak mengeluarkan biaya, kami hanya menyantumkan portofolio dari wisata yang akan kami lakukan pada website pencarian, seperti itu. Untuk selanjutnya, yang terakhir ini adalah meng-hire content creator, yaitu dengan menggunakan model promosi konten yang dapat menjangkau konsumen lebih luas. Karena pengikut sosmed dari content creator ini biasanya sangat banyak, dan konsumen yang mengetahui bahwa sang konten kreator ini membuat wisata perjalanan tersebut, biasanya mereka akan mengikuti apa yang dilakukan sang konten kreator ini. Untuk biayanya, kami mengajak konten kreator yang mempunyai pengikut 800 hingga 1000 followers, yaitu dengan biaya 120.000 per uploadan konten. Karena pembuatan konten ini dengan mengikuti tur kita secara gratis, dan total biaya dari keseluruhan biaya pemasaran kita adalah sebesar 183.000. Selanjutnya section 7 yaitu analisis kompetitor. Pada tabel kompetisi ini kita mempunyai paket, dua jenis paket, yaitu yang pertama adalah paket kamu yang berlokasi sama di wisata Kenjeran Park Surabaya. Di sini kita menyediakan paket perjalanan yang hanya bertujuan pada wisata Kenjeran saja. Untuk harganya setiap orang paket ini adalah senilai 72.000. Kekuatan dari paket ini adalah lebih murah dari paket kita yang kedua, dan
ketika kita berada di lokasi wisata itu kita bisa lebih lama daripada paket 2. Untuk kelemahannya di sini kita tidak menyediakan paket include tadi ya, yang tidak sama dengan paket kedua. Yang kedua yaitu paket kita. Ini lokasinya ada di Kenjeran Park dan juga toko kerajinan kerang Seashells, yaitu yang berada di masih satu area dengan Kenjeran Park. Include dengan toko oleh-oleh dan mendapat oleh-oleh cenderamata berupa kerajinan cangkang kerang keong. Untuk biayanya, harga per orangnya adalah 76.000 per orang. Dan di sini bervariasi karena memiliki 2 tujuan destinasi yang walaupun dalam satu lokasi, pengunjung itu dapat menikmati 2 tempat yang berbeda gitu. Lalu untuk kelemahannya di sini kita agak sedikit mahal dari paket sebelumnya, tapi kalian mendapat oleh-oleh dari biro kami. Selanjutnya ada matrix analisis SWOT strike. Yang pertama ada kualitas pelayanan yang memadai, yang kedua trip baru juga ilmu baru, yang ketiga ada kendaraan yang nyaman, yang keempat ada tour leader yang ramah, dan yang kelima adalah pemilihan lokasi wisata yang strategis. Untuk selanjutnya ada weakness. Yang pertama itu biro travel yang masih baru, yang kedua kuota trip yang sedikit, yang ketiga tuntunan pelayanan yang tinggi, dan yang keempat adalah belum berani membuka jenis private. Lanjut ke opportunity, yaitu yang pertama ada berkolaborasi dengan pihak influencer untuk pemasaran, yang kedua pemesanan dan pemasaran secara online, yang ketiga menyediakan tur wisata belanja yang fleksibel. Lalu selanjutnya ada menawarkan harga paket yang terjangkau, dan yang terakhir adalah bermitra dengan wisata sekitar. Untuk traits, yang pertama ada bersaing dengan biro yang sudah lama berdiri, yang kedua belum memiliki banyak mitra, dan yang terakhir adalah karyawan yang masih sedikit. Selanjutnya adalah penjelasan dari strategi SO. Yang pertama ada pelatihan dengan biro-biro besar, yang kedua yaitu menjaga hubungan baik dengan para mitra, dan yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan pemesanan. Di sini mengikuti pelatihan yang dimaksud adalah mengikuti pelatihan yang diadakan bersama dengan biro-biro yang sudah lama berdiri dan sukses. Untuk menjaga hubungan baik dengan mitra, yaitu kita menjaga hubungan baik dengan mitra yang pernah bekerja sama dengan kita untuk menambah relasi kemitraan kita. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pemesanan terhadap konsumen itu seperti melayani dengan cepat dan cekatan. Selanjutnya ada strategi WO. Di sini yaitu memberikan pelatihan pelayanan dan itu seperti melayani dengan cepat dan cekatan. Selanjutnya ada strategi WO. Di sini yaitu memberikan pelatihan pelayanan kepada para karyawan agar pelayanan terhadap konsumen bisa lebih baik. Selanjutnya ada menyediakan kuota trip yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang ketiga adalah menginovasikan jenis paket tur yang lebih banyak. Untuk strategi ST, kita mengajak karyawan untuk mengikuti pelatihan tour leader agar bisa mengupgrade diri mereka. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan kendaraan tur sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk strategi WT yaitu sembari kita melakukan survei untuk perencanaan yang sedang akan kita lakukan, sembari kita menambah wawasan. Yang kedua, dengan seiring berkembangnya biro, kami akan melakukan perekrutan pelayanan. Selanjutnya ada unique selling point, yaitu USP dalam usaha biro kami. Keunggulan jasa perjalanan kami adalah terdapat TL dalam perjalanan trip ini dan fasilitas LF yang memadai beserta supirnya yang tersertifikasi baik. Lalu semua karyawan tersebut itu dari biro kami sendiri, sehingga menjadikan trip ini itu lebih murah daripada trip lainnya. Selain itu, kami juga memiliki paket wisata yang include dengan tujuan wisata belanja. Kami juga memberikan cenderamata oleh-oleh kerajinan cangkang kerang keong. Untuk meningkatkan produktivitas karyawannya, kami mengikuti kegiatan praktek tour dan travel. Selain itu juga mengikuti seminar-seminar. Selanjutnya untuk inovasi, kita telah mengajak wisatawan untuk melakukan perjalanan trip yang berbeda tiap musimnya, karena open trip kami memberikan tema sesuai minat pasar. Operation and Logistik 8.1 Titik kumpul atau penjemputan. Berada di lapangan Karangpilang, Jalan Mastrip Angge, nomor 1, Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Moda transportasi yang dipakai:
kami menggunakan ELOF. Metode dan ketentuan pembayaran. Metode pembayaran non-tunai atau transfer. Ketentuan pembayarannya langsung transfer pelunasan setelah melakukan pembokingan dengan pihak kami. Kwitansi akan diberikan saat berada di titik kumpul. Rekan supplier, sumber pembelian atau mitra kerjasama yang digunakan. Yang pertama, mitra Isuzu ELOF Minibus Surabaya. Item yang dibutuhkan beserta harga. ELOF dengan harga 33.500.000 per ELOF. Pengaturan pembayarannya kredit dengan 3 kali angsuran. Alasan pemilihan mitra tersebut terpercaya kualitasnya. Yang kedua, mitra Kenjeran Park dengan harga tiket 5.000 per orang. Pengaturan pembayarannya DP awal, transfer saat pemesanan tiket untuk wisatawan lalu pelunasan saat di lokasi wisata. Alasan pemilihan mitra tersebut ialah tempat tujuan wisata. Yang terakhir ada toko kerajinan cangkang kerang Sea-Sales. Item yang dibutuhkan dan besar harganya cenderamata cangkang kerang keong dengan harga 25.000. Pengaturan pembayarannya DP awal, transfer saat pemesanan tiket untuk wisatawan lalu pelunasan saat di lokasi wisata. Alasan pemilihan mitra tersebut tempat tujuan wisata. Yang kedua, peralatan atau equipment. Yang pertama ada ELOF. Dibeli dengan baru, dibeli dari mitra Isuzu ELOF Minibus Surabaya dengan harga 33.500.000 per bus. Yang kedua ada komputer, dibeli dengan keadaan baru, dibeli dari toko elektronik senilai Rp1.950.000. Yang nomor 3 handphone kantor, dibeli dengan keadaan baru, dibeli dari counter HP senilai Rp1.100.000 per pieces. Yang nomor 4 kwitansi dan buku keuangan, dibeli dengan kondisi baru, dibeli dari toko buku senilai Rp50.000. Nomor 5 flash disk kantor, dibeli dengan keadaan baru, beli dari toko counter HP senilai Rp50.000. Nomor 6 ada mic headset, dibeli dengan keadaan baru, dibeli dari online store dengan harga Rp155.000. Selanjutnya yang terakhir ada LED card, dibeli dengan keadaan baru, dibeli dari toko percetakan dengan harga Rp10.000. Persyaratan hukum operasional perjalanan. Kami memiliki dokumen perjalanan yang sah, asuransi perjalanan, persyaratan kesehatan, dan perizinan khusus. Persyaratan asuransi dalam kurung proteksi jika di tengah-tengah paket perjalanan ada kecelakaan kerja karyawan atau pelanggan. Paket perjalanan kami mempunyai persyaratan asuransi. Yang pertama, pertanggungan biaya pengobatan dan perawatan medis. Yang kedua, pertanggungan biaya evakuasi. Yang ketiga, pertanggungan kehilangan anggota. Yang terakhir, nomor 4, pertanggungan biaya penundaan atau pembatalan perjalanan. Selanjutnya, Section 6, Cost and Pricing Strategy. Perhitungan harga paket perjalanan atau tour. Yang pertama, nama produk atau jasa, jalan bareng biro atau open trip. Yang kedua, jumlah unit dalam perhitungan sebanyak 1. Yang ketiga, komponen produk atau jasa. Paket 1 atau paket kamu, bensin ELOF dengan harga Rp500.000, parkir Rp10.000, dan tiket Rp5.000. Paket kedua atau paket kita, bensin ELOF senilai Rp500.000, parkir Rp10.000, tiket Rp5.000, dan yang terakhir oleh-oleh senilai Rp25.000. Yang keempat, total biaya produk atau jasa, paket 1 atau paket kamu senilai Rp515.000, paket 2 atau paket kita senilai Rp590.000. Yang kelima, biaya per unit dalam kurung VFC per paket, paket 1 atau paket kamu Rp515.000 dibagi 14 sama dengan 36,785 dibulatkan Rp37.000.
Sedangkan paket 2 atau paket kita Rp 540.000 dibagi 14 sama dengan Rp 38,50571 dibulatkan menjadi Rp 39.000. Selanjutnya nomor 6, net profit margin sama dengan dalam kurung selling prices dikurangi FC dibagi selling price. Paket 1 dengan harga selling prices 37.000 dikurangi FC 515.000 dibagi selling price Rp 37.000 sama dengan selling price dikurangi FC 37.000 dikurangi 14.000. Selanjutnya section 10 atau section 10, financial forecast. 10.1 prediksi atau perkiraan penjualan dan biaya. Yang pertama, sales forecast atau perkiraan penjualan. Yang pertama, paket 1 pada bulan Januari terjual 14, pada bulan Februari 13, pada bulan Maret 12, April 14, Mei 14, Juni 14, Juli 13, Agustus 10, September 12, Oktober 11, November 11, Desember 14. Jadi dari jumlah keseluruhan perkiraan penjualan paket 1 sebanyak 152. Selanjutnya paket 2 pada bulan Januari perkiraan penjualan sebanyak 14, Februari 10, Maret 14, April 14, Mei 14, Juni 14, Juli 11, Agustus 9, September 14, Oktober 10, November 11, dan Desember 14. Dari jumlah keseluruhan perkiraan penjualan pada paket 2 sejumlah 149. Selanjutnya cost forecast atau perkiraan biaya. Pada paket 1 pada bulan Juni perkiraan pengeluaran biaya Rp 1.008.000. Pada bulan Februari Rp 936.000. Pada bulan Maret Rp 864.000. Pada bulan April Rp 1.008.000. Bulan Mei 1.008.000, bulan Juni 1.008.000, bulan Juli 936.000, bulan Agustus 720.000, September 864.000, Oktober 792.000, November 792.000, dan Desember Rp 1.008.000. Total jumlah keseluruhan perkiraan biaya pada paket 1 sejumlah Rp 10.944.000. Selanjutnya paket 2 perkiraan biaya pada bulan Januari Rp 1.064.000, bulan Februari 760.000, bulan Maret 1.064.000, bulan April 1.064.000, bulan Mei 1.064.000, bulan Juni 1.064.000, bulan Juli 836.000, bulan Agustus Rp 684.000, bulan September 1.064.000, bulan Oktober 760.000, bulan November Rp 830.000, dan yang terakhir bulan Desember 1.064.000. Jadi total keseluruhan pada paket 2 sejumlah 11.318.000. Selanjutnya revenue first forecast atau perkiraan pendapatan. Pada paket pertama, pada paket 1 pada bulan Januari perkiraan. Selanjutnya 10.2 anggaran untuk survive usaha atau bisnis per bulannya. Di sini ada rincian kebutuhan operasional perusahaan. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Estimasi biayanya Rp 17.966. Yang kedua, pajak pendapatan negara atau PPN. Estimasi biaya Rp 39.526. Yang ketiga, pulsa handphone kantor. Estimasi biaya senilai Rp 30.000. Yang keempat,
Wifi atau internet. Estimasi biaya Rp 70.000. Yang nomor 5, kebutuhan administrasi dalam kurung kwitansi buku keuangan. Estimasi biayanya senilai 50.000. Yang nomor 6 ada air. Estimasi biaya per bulannya 45.000. Yang nomor 7 komputer kantor. Estimasi biaya Rp 1.950.000. Urutan nomor 8 ada handphone kantor. Estimasi biaya Rp 1.100.000. Nomor 9 flash disk kantor. Estimasi biaya senilai 50.000. Nomor 10 ada elf. Estimasi biayanya Rp 67 juta. Yang nomor 11 listrik. Estimasi biaya senilai 95.000. Nomor 12 biaya tenaga kerja. Estimasi biaya senilai 800.000. Nomor 13 biaya promosi. Estimasi biaya senilai 185.000. Jadi total keseluruhan dari usaha kami mengeluarkan per bulannya senilai Rp 71.432.492 rupiah. Selanjutnya 10.3. Dengan paket usaha perjalanan yang Anda rencanakan di atas BEP atau kapan target balik modal sebagai pedoman atau acuan. Di sini cara menghitung BEP yang pertama yaitu menghitung BEP unit atau produk. Rumus menghitung BEP unit ialah BEP sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit atau biaya variabel per unit. Di sini ada rincian biaya tetap paket 1 senilai Rp 515.000. Biaya tetap paket 2 senilai Rp 540.000. Biaya variabel per unit Rp 25.000 atau biaya oleh-oleh. Harga jual per unit Rp 140.000 itu yang paket 1. Rp 154.000 itu paket 2. Sekarang kita mencari untuk mencapai BEP pada paket. Pertama harus terjual berapa untuk mencapai BEP atau kembali modal. Di sini dengan rumus biaya BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Di sini BEP paket 1 biaya tetapnya 515.000 dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Harga jual per unit senilai 140.000 dikurangi biaya variabel per unit senilai 25.000. Jadi 515.000 dibagi dengan hasil harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit ialah 115.000. Jadi 515.000 dibagi 115.000 sama dengan 4,48. Jadi paket 1 untuk mencapai BEP harus terjual 4,48 paket. Sekarang mencari BEP paket 2. Dengan rumus yang sama, biaya tetap pada paket 2 senilai 540.000 dibagi dengan harga jual per unit 154.000 dikurangi biaya variabel per unit 25.000. Jadi harga tetap 540.000 dibagi dengan hasil harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit pada paket 2 senilai 129.000. Jadi 540.000 dibagi 129.000 sama dengan 4,19. Jadi untuk mencapai BEP paket 2 harus terjual sejumlah 4,19 paket. Sekarang selanjutnya cara menghitung BEP rupiah. Rumus menghitung BEP rupiah ialah BEP sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Kita mencari paket 1. Biaya tetap BEP sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit
dibagi harga per unit. Biaya tetap dari paket 1 sebesar 515.000 dibagi kontribusi margin per unit 4.627.000 dibagi harga per unit ialah 72.000. Harga tetap 515.000 dibagi dengan hasil kontribusi margin per unit dan dibagi harga per unit ialah ketemu 64,263. Jadi 515.000 dibagi 64,263 ialah Rp 8,013 dibulatkan menjadi 8.000. Jadi BEP rupiah dari paket 1 senilai Rp 8.000. Sekarang kita mencari BEP rupiah pada paket 2. Rumusnya sama, biaya tetap dibagi dengan hasil kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Biaya tetap dari paket 2 senilai 540.000 dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi dengan hasil kontribusi margin per unit dibagi harga per unit ialah 63,657. Jadi 540.000 dibagi dengan hasil tadi 63,657 sama dengan 482.000 dibulatkan menjadi 8.500. Jadi BEP rupiah dari paket 2 senilai Rp 8.500. Selanjutnya, cara menghitung ROI atau Return on Investment. Rumus dari ROI. ROI sama dengan dalam kurung total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikalikan 100%. ROI sama dengan dalam kurung total penjualan senilai 4.144.000 dikurangi dengan investasi sejumlah 75.325.000 dibagi dengan investasi senilai 75.325.000 dikalikan 100 dikalikan 100%. Selanjutnya 4.144.000 dikurangi 75.325.000 ketemu amin 71.181 dibagi dengan investasi sejumlah 75.325.000 dikalikan 100% ketemu 71,181 dibagi 75.325.000 dikali 100% ketemu ROI-nya sama dengan 0,944. Jadi ROI-nya sama dengan min 0,944. Baik, itu tadi presentasi portofolio operasional perjalanan dari kelompok 12. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.